Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Jaya Junior dari kelas TIN FC 02 2025. Di sini saya akan menjelaskan kode C++ yang memuat tentang pointer, linked list, queue, tree, dan graph. Yang pertama yaitu ada include IOStream, library wajib untuk proses input-output. Kemudian ada include queue, library penampung data bertipe queue atau antrean. Kemudian ada map, library untuk asosiatif array yang digunakan pada implementasi graph. Kemudian include vector, library array dinamis yang ukurannya bisa bertambah otomatis digunakan untuk menyimpan relasi pada graph. Yang terakhir yaitu string, library untuk menggunakan tipe data teks yaitu string seperti judul buku. Kemudian ada using namespace std, berfungsi agar kita dapat langsung menulis fungsi bawaan seperti cout dan sin tanpa harus menambahkan awalan std di depannya. Kemudian di sini ada struct buku, sebuah tipe data baru yang didefinisikan oleh pengguna, membungkus dua variabel yaitu ID bertipe integer dan judul bertipe string. Nah, lanjut. Di sini ada uji pointer. Di dalamnya ada buku B, berfungsi untuk membuat variabel objek buku biasa di dalam memori stack. Kemudian di sini ada sin dan sin ignore, berfungsi untuk menghapus atau mengabaikan karakter enter yang tertinggal di dalam memori keyboard setelah menginput angka ID. Jika tidak dihapus, input teks berikutnya akan terlewat atau terskip. Kemudian ada getlines dan in, berfungsi mengambil input judul buku secara utuh, termasuk membaca karakter spasi. Kemudian ada buku bintang PTR, menandakan pembuatan variabel penunjuk atau pointer. Variabel PTR ini diisi dengan alamat memori tempat objek B disimpan menggunakan operator address of, yaitu ini, dan. Kemudian ada PTR ID. Karena status PTR adalah pointer, kita mengakses data di dalamnya menggunakan operator panah, seperti ini, bukan menggunakan tanda titik. Kemudian lanjut ke struct node, struktur dasar untuk membentuk elemen linked list. Tiap node memiliki dua bagian, tempat menyimpan objek buku dan sebuah pointer bernama next untuk menunjuk ke node selanjutnya. Kemudian di sini ada new node, berfungsi untuk mengalokasikan atau memesan ruang memori secara dinamis di dalam heap untuk node pertama yaitu head dan node kedua yaitu second. Kemudian ada head next yang ini. Nah, ini adalah langkah penyambungan rantai. Node head sekarang menunjuk ke arah node second. Kemudian ada second next sama dengan null PTR, langkah untuk menyambungkan rantai data. Node head sekarang resmi menunjuk ke arah node second. Kemudian di sini ada for, perulangan atau looping untuk menjelajahi seluruh isi linked list. Variabel sementara tak akan berubah mulai dari head lalu berpindah ke node berikutnya lewat perintah T sama dengan T lebih dari next hingga menemui nilai null PTR. Yang terakhir ada delete head dan delete second, berfungsi untuk menghapus kembali memori dinamis yang telah dipesan agar tidak terjadi kebocoran memori. Lanjut ke poin uji queue. Di sini ada queue buku yang ini, berfungsi untuk membuat wadah antrean kosong yang khusus diisi oleh objek dari buku.
Kemudian ada key, key.push, memasukkan objek buku ke dalam antrean, di mana data baru akan selalu diletakkan di posisi paling belakang. Kemudian ada key front, yaitu yang ini, digunakan untuk melihat data yang berada di dalam antrean paling depan tanpa menghapusnya, sesuai prinsip PIPO, yaitu first in, first out. Data yang pertama kali dimasukkan adalah yang pertama kali muncul. Kemudian ada key pop, yang ini, berfungsi untuk menghapus atau mengeluarkan data yang berada di posisi paling depan karena dianggap telah selesai diproses. Lanjut ke structure, yang ini, yaitu kotak komponen atau node untuk struktur pohon biner, berbeda dengan linked list yang hanya memiliki satu cabang petunjuk. Tree memiliki dua cabang pointer, yaitu kiri dan kanan. Lanjut ke ada root kiri sama dengan anak kiri. Proses menyambungkan node utama atau root ke cabang sebelah kirinya, sementara untuk cabang bagian kanan dikosongkan atau null PTR. Kemudian ada output in order, yaitu yang ini. Aturan buku pembacaan pohon secara in order adalah kiri menuju induk menuju kanan. Kode ini menstimulasikan aturan tersebut secara manual dengan mencetak isi data dari cabang kiri terlebih dahulu, baru kemudian mencetak data milik induk atau root. Lanjut ke point graph, di sini ada map string dan vector string, yaitu pembuatan struktur ketetanggaan untuk mempresentasikan jaringan graf. Artinya, setiap judul buku utama akan memiliki daftar relasi kelompok teks. Selanjutnya, di sini ada graf buku utama dan pushback buku ref. Perintah untuk membuat garis penghubung atau edge dari buku utama menuju buku referensi di dalam buku skema graf. Selanjutnya ada graf buku utama berfungsi untuk mengakses elemen pertama di indeks ke 0 yang berada di dalam daftar hubungan milik buku utama. Lanjut, di sini ada in pilihan, variabel penampung angka menu yang ditekan oleh pengguna. Kemudian ada do dan while, perulangan tipe do while. Program dipaksa menjalankan blok menu minimal satu kali dan akan terus mengulang memunculkan menu selama isi variabel pilihan bukan angka 0. Kemudian di sini ada switch pilihan, percabangan untuk percabangan untuk melompat ke fungsi pengujian berdasarkan angka yang diinputkan pengguna. Jika menekan angka 1, program akan langsung loncat mengeksekusi fungsi uji pointer, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada return 0, tanda standar bahwa fungsi utama main telah selesai berjalan dengan sukses tanpa adanya error. Kita coba run. Coba lagi run. Nah, di sini kita masuk angka 1, terus ininya kemudian di sini masukkan 2, ini 1, ini bumi, dua, yaitu berat 2, ini anak kemudian klik 3, masukkan 300 untuk terus pilih
terus masukkan yang keempat ininya 50, ininya terus yang kirinya 25 nya algoritma. Setelah itu 5, kita masukkan judul buku. Di sini masukkan struktur data. Masukkan judul berikutnya, logika informatika. Sudah, klik no program. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.